Terima kasih saudara saksi. Yang pertama, Sekali-sekali saya ingin juga mendengar nih kuasa hukum saudara yang menanyanya. Enak sekali jadi kuasa hukum di situ, diam aja. memang tugasnya tidak untuk tanya-tanya, Pak. Silakan Pak Hasim, Jadi kelakar aja. ya, tugasnya untuk merumuskan apa yang perlu kami jawab, menyiapkan alat bukti, itu tugas kuasa Silakan hukum. Pak Hasim. Yang pertama, saudara saksi ya, karena saudara yang bagian dari tim yang mendevelop atau membangun Sirekap. Yang pertama tolong dijelaskan, karena saudara juga terlibat di dalam developer atau pembangunan untuk Situng 2019 ya. Saya kira penting untuk disampaikan perbedaannya antara Situng dan Sirekap. Kemudian yang kedua, kalau disebut katakanlah kehandalan atau keunggulan Sirekap dibanding dengan Situng ataupun dibanding dengan Sirekap yang pertama kali kita gunakan untuk Pilkada 2020, itu juga yang mendevelop adalah teman-teman dari tim ITB. Kemudian yang ketiga, karena saudara saksi yang dihadirkan ini salah satu keahliannya itu soal security ya. Bentar saya baca aja supaya saya nggak salah. Keahliannya adalah di bidang software system security. Tolong dijelaskan sekali lagi sekiranya tadi mungkin belum jelas atau perlu pendalaman tentang bagaimana developer atau pengembang Sirekap ini membangun sistem keamanan Sirekap supaya tidak sebagaimana yang menjadi tuduhan, misalkan mudah dijebol dan kemudian tuduhan tentang ini sebetulnya kalau ada kesalahan itu kesalahan baca by system ya, OCR-nya, atau memang ada orang di balik itu yang menukangi dalam tanda kutip memunculkan angka-angka yang aneh. Kemudian yang terakhir, di dalam beberapa durasi waktu tertentu, saya kira saudara saksi juga mengikuti, ketika pertama kali dipublish atau diunggah, itu di tanggal 14 Februari 2024 atau hari H pemungutan suara pada jam tertentu, nanti saudara saksi perlu tekankan lagi, karena kemarin walaupun tadi di presentasi sudah ada, tapi penting untuk ditekankan lagi, karena kemarin ada saksi yang menyatakan pertama kali diunggah itu jam sekian. Nah, penting untuk disampaikan pada kurun waktu tertentu, begitu tanggal 15, itu kan kami menyebut press release ya, atau konferensi pers yang menyatakan bahwa terdapat kesalahan pada sekian ribu TPS, kalau nggak salah 2.234, nanti bisa kita cek di siaran pers KPU, itu untuk menunjukkan bahwa by system sesungguhnya begitu ada angka yang dianggap anomali, itu by system langsung mengenali, sebagaimana tadi saksi menyampaikan, tapi penting untuk diulang lagi atau ditekankan lagi. Misalkan begini, yang waktu itu ramai sekali untuk pemilu presiden, di satu TPS di Kabupaten Pesawaran Lampung itu, ada satu TPS perolehan suara masing-masing calon angkanya juta. Itu kan dalam konteks ini sudah tidak masuk akal atau anomali, karena jumlah pemilihnya saja maksimal 300. Belum nanti kalau kita cek pemilih real yang terdaftar atau yang hadir di TPS tersebut. Maksud saya tolong dijelaskan bahwa by system istilahnya bawaannya lah ya, bawaan orok si Sirekap ini, bahwa kalau ada yang anomali itu by system sudah mengenali, dan kemudian ada upaya untuk melakukan koreksi. Dan yang terakhir, banyak istilah digunakan oleh berbagai pihak, termasuk disampaikan di sini baik ahli maupun saksi kemarin itu menyebut Sirekap ditutup. Ini sebetulnya ditutup atau tidak? Kalau yang sepengetahuan kami itu kan tampilan yang berupa perolehan hasil dan bentuk diagram itu yang tidak ditampilkan, tapi unggahan form C hasil TPS, kemudian form D hasil rekap di kecamatan maupun kabupaten kota maupun provinsi tetap dilakukan unggah dan tetap dapat
akses bisa dilihat, bisa dibaca. Sebagaimana dalam sidang kemarin juga kita akses di sini. Saya kira itu, saudara saksi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Hasim. Dari pemohon 1, silakan. Terima kasih, Ketua Majelis. Bagian yang pertama begini, ahli. Ini saksi. Oh, saksi. Tapi tadi ahli banget, jadi saya sebutnya. Ya, ini udah bercampur nih praktisi dengan ahli. Iya. Ya, Ini makanya hibrid nih, Mas ini. Silakan. Pokoknya kalau Pak Bambang ada aja yang mau dipersoalkan itu. Mau campur lah gitu. Enggak apa-apa kok. Iya. Untuk memecah suasana, jangan diam-diam terus ini. Iya. Ini untuk kita semua majelis. Bagian pertama begini. Saksi kami menjelaskan dia bertemu dengan KPPS di Depok. Tiba-tiba ada perubahan yang terjadi dalam mobil apps-nya dia, atau dalam bukan mobilnya, webnya dia, yang tak terkontrol oleh dia. Ini bukan di KPU-nya ini. Dan itu terjadi di saat jeda. Bagaimana menjelaskan tiba-tiba ada angka yang tak bisa dikontrol oleh dia, padahal dia penguasa angka-angka itu, tapi dia itu berubah sendiri di dalam webnya dia. Itu informasinya. Bagaimana menjelaskan itu dalam Anda sebagai orang yang membuat ini ya, desainnya. Itu satu. Terus kedua, bagaimana menjelaskan ada DPT 204 juta yang bisa dibeli di black web market. Dan tidak pernah ada penjelasan, termasuk saksi ahli sebelumnya, tidak pernah menjelaskan kok bisa dijual di black web market itu. Di mana pertanggungjawabannya? Karena ini akan melanggar prinsip-prinsip dan azas dari pemilu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi disebutkan ada mobile apps, betul ya? Mobile apps itu diinstal oleh masing-masing KPPS dan PPK terutama. Terus kemudian, apakah pernah dipertimbangkan bahwa install itu terhadap begitu banyak, dari Yang Mulia Hakim Arief sudah mengatakan, ada begitu banyak orang menggunakan HP yang berbeda-beda, tapi disuruh menginstal mobile apps, apakah ini bukan bagian dari proses pembiaran yang sengaja ingin merusak? Ini bukan kelalaian. Kan ada dibikin arsitekturnya. Apalagi untuk daerah-daerah di Pegunungan Tengah sana. Problem untuk Pegunungan Tengah adalah karena tidak ada wifi-nya, signalnya, baru di tingkat PPK difoto. Pertanyaan saya, apakah ada jaminan yang difoto itu hasil yang tidak pernah diubah? Apa jaminannya? Yang paling menarik tadi saya kaitkan dengan ahli yang tadi. Ahli mengatakan, kalau sudah selesai si rekap ini udah nggak ada gunanya, dihapus saja. Apakah ini tidak melanggar undang-undang kearsipan? Data itu perlu dilihat supaya kita bisa terus menjaga akuntabilitas dari proses itu. Mungkin kalau ini bisa dijawab. Nah, yang selebihnya adalah kami pernah membuat surat kepada KPU, bahkan yang terakhir tanggal 12 Februari, untuk dilakukan audit IT. Karena saya ingin lanjutkan ke pertanyaan saya. Saksi, apakah sebagai desainer Anda meyakini desain yang Anda bikin itu sama sekali tidak punya cacat? Dan audit itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mengkonfirmasi dan memvalidasi apakah ada cacat yang dibangun dalam sistem itu. Kalau yang menjelaskan pembuatnya sendiri, tentu dia akan mengatakan saya hebat-hebat aja. Tapi kenapa itu tidak dilakukan audit padahal itu berkali-kali diminta? Kenapa menurut saudara? Apakah saudara tidak mau diaudit? Atau KPU-nya yang tidak mau diaudit? Atau dua-duanya? Cukup Pak Bambang, ada yang lain? Iya. Ada bukti di 151 majelis yang akan menjelaskan. Kami minta kepada KPU, kami minta kepada Bawaslu untuk dilakukan audit. Surat ya? Untuk menjaga itu. Ada di bukti P151. Oke, nanti kita lihat. Terima kasih. Pak Refli, silakan. Iya, terima kasih Yang Mulia. 1 atau 2 hari ya setelah pencoblosan, itu ada seorang anggota KPPS yang datang ke saya. Dan sayang, saya tidak dapatkan lagi alamatnya sekarang. Dia mengatakan bahwa
dia bisa membuka Sirekap itu pada pukul 13.00 dan dia menemukan sudah terisi. Padahal itu waktu Indonesia bagian Barat dan belum dimulai penghitungan suara. Dia mengatakan ada ribuan TPS yang sudah terisi dan saya tanya, lihat di provinsi mana? Dia bilang 4 provinsi di Sumatera dan 1 provinsi di Jawa. Cuma dia tidak mau spesifik karena dia khawatir dan saya sempat menginterview dia. Ada di podcast saya. Pertanyaan saya adalah, apakah mungkin KPPS melakukan hal itu dan apakah ini bisa terjadi? Itu Anda sebagai developer dari Sirekap. Yang mulia izin mau mengklarifikasi pernyataan dari Bang Refli. Tadi itu penggunanya KPPS, Bang. KPPS. Oke. Tapi tadi belum ada penghitungan suara. Dia mengatakan pada pukul 13 dia akses itu. Dan ada suara dari waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian pada tanggal 15 Februari, 1 hari setelah pencoblosan, ketua KPU atau KPU mengatakan bahwa mereka berhasil katakanlah menemukan kesalahan pindai kesalahan angka itu dia bilang cuma waktu itu di 2325 tanggal 15 Februari. Tapi pada tanggal 27 Februari tidak cuma lagi. Kesalahannya itu sudah 154.541. Nah, Anda sebagai developer Sirekap ini, kira-kira Anda puas nggak dengan kesalahan yang luar biasa itu? Secara teknis, gimana menjelaskan? Ada kesalahan yang luar biasa, yang tadinya diklaim cuma, walaupun kita bilang cuma kok ribuan, tapi ini ratus ribuan. Dan jangan lupa bahwa kita tidak tahu perkembangan selanjutnya, karena itu per 27 Februari. Jadi masih lama dari 20 Maret. Terakhir, sekali lagi yang soal kerahasiaan tadi, yang ada surat keputusan KPU yang mengecualikan Sirekap ini sebagai informasi. Dan itu muncul ketika ada yang namanya organisasi namanya Yakin, itu meminta menyengketakan informasi di KIP, Komisi Informasi. Dan tiba-tiba muncul surat itu tertanggal 17 Maret. Padahal mereka bersengketa sebelum tanggal 17 Maret tersebut. Ya, ketika proses sengketa terjadi, muncul pengecualian informasi itu. Kenapa? Apakah Anda khawatir atau ada rahasia yang harus disimpan? Atau bagaimana tentang Sirekap ini? Makasih Yang Mulia. Terima kasih. Pihak terkait silakan. Maaf, pemohon nomor 2. Terima kasih Yang Mulia. Saya ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan. Tadi dalam salah satu slide saudara saksi, ada judul slide-nya berintegritas. Dan ada beberapa hal yang dijelaskan di situ. Saya tidak akan mengulangi itu. Tapi saudara mengatakan bahwa yang diinginkan adalah kebenaran mutlak di TPS, kalau saya tidak salah. Nah, tentu ini yang kita inginkan semuanya, ya, karena kesalahan itu bisa diperbaiki menurut Anda, karena mungkin saja ada kesalahan. Ya. Nah, ketika Anda bicara mengenai metadata itu disimpan di satu tempat yang terpisah, ya, tidak accessible, ya, tidak bisa diakses. Nah, sepengetahuan saya metadata itu tidak bisa diubah, tapi Anda mengatakan bahwa metadata itu bisa diubah, kalau saya tidak salah. Nah, Anda juga bicara mengenai batching. Batching ini kan kalau saya tidak salah mengerti, ya penginputan yang bertahap, ya, yang dilakukan, ya. Data itu tidak dimasukkan sekaligus. Kalau Anda bicara mengenai batching, saya tolong dikoreksi kalau saya salah, tapi itu kesan saya, ya. Nah, ketika kami bicara dengan ahli kami, dan bicara dengan saksi fakta kami yang juga mengetahui hal-hal semacam ini, dia bicara mengenai fungsi validasi. Tadi juga sudah disebut soal ini. Bicara juga mengenai fungsi edit, yang menurut mereka tidak tersedia, tidak ada. Ya. Nah, saya hanya ingin melakukan koreksi, bukan koreksi, verifikasi. Kalau ini salah, ya, kenapa itu, ya, mereka mengatakan tidak ada fungsi validasi itu, tidak ada fungsi edit itu. Ya. Buat saya yang penting adalah transparansi, karena Anda bicara mengenai integrity, gitu.
Saya tidak mencurigai Anda, tidak mencurigai siapapun, tapi transparansi ini kan menjadi sangat penting buat kita supaya kita bisa tahu mengenai keadaan sebenarnya. Nah, tadi juga saksi bicara mengenai penggelembungan suara yang membantah apa yang dikatakan oleh saksi fakta yang kami ajukan kemarin, yang menyebutkan beberapa puluh juta angka yang potensial ya bisa digelembungkan. Nah, tentu dia punya data, saudara saksi juga punya data dan sudah membantah itu, tapi bagaimana menjelaskan ini kalau kita tidak bisa melakukan audit? Makanya saya ingin mengajukan satu usulan kepada Majelis Hakim yang mulia. Dengan perbedaan-perbedaan ya, presentasi dan interpretasi yang dilakukan oleh masing-masing ahli dan saksi fakta, apakah tidak mungkin kepada mereka-mereka ini juga diberikan kesempatan untuk dikonfrontasi dalam satu pemeriksaan? Kalau tidak, kita tidak akan bisa menemukan kebenaran yang sebenarnya. Saksi fakta dari termohon akan mengatakan A, saksi fakta dari pihak pemohon akan mengatakan B. Nah, saya tidak tahu karena mekanisme ini tidak ada pada MK, tapi untuk mencari kebenaran dalam konteks satu persoalan pilpres yang sangat strategis, sangat penting buat kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menurut saya ini sangat penting gitu, untuk dipertimbangkan. Nah, jadi konfrontasi ini mungkin juga bisa menjawab, karena kemarin ada yang mengatakan, oh tadi sebenarnya ahli mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh saksi fakta dan ahli kami itu semacam pepesan kosong. Misalnya. Buat saya ini agak tidak terlalu proper untuk diucapkan. Nah, kita ini punya Sirekap yang dananya besar sekali, tapi sampai detik ini kami tidak tahu betul berapa banyak sih anggaran yang dikeluarkan untuk mendevelop Sirekap sistem ini. Karena ini juga kalau bicara mengenai integritas ini menjadi sangat penting. Saya mohon kepada majelis hal ini juga mungkin bisa dipertanyakan gitu. Karena proyek Sirekap ini banyak sekali kontroversi yang ditimbulkan oleh proyek ini. Nah, saya pada awalnya Majelis Hakim yang mulia sangat senang dengan digitalisasi ini dan malah berpikir untuk mengusulkan apa yang disebut e-voting gitu. Brazil sudah melakukan itu dan sukses, tidak ada masalah, tapi saya tidak berani mengusulkan ini karena saya tidak tahu dan tidak yakin apakah e-voting itu bisa jalan di Indonesia dan bisa punya integritas. Mungkin saya berhenti sampai di sini. Mungkin Saudara Magdir akan melanjutkan. Terima kasih. Silakan berikutnya. Terima kasih Yang Mulia. Pertama saya mau teruskan dulu pernyataan dari Bang Mulia tadi mengenai soal integritas saudara saksi ya. Dari keterangan saksi kami dan juga yang disampaikan kepada kami, misalnya ini ada satu TPS yang perubahan itu terjadi sampai 763 kali lebih. Ya. Kalau kita bicara tentang integritas, ya, apakah perubahan-perubahan seperti ini mencerminkan integritas yang dibangun supaya terjadi perubahan atau supaya ada kepastian? Nah, ini hal yang pertama yang kami meminta konfirmasi dari saudara saksi. Tadi saudara saksi juga sudah menjelaskan soal-soal yang terkait dengan penghitungan atau hasil dari Sirekap ini. Ya. Dalam pemahaman kami yang juga dari diskusi dengan saksi dan ahli kami itu bahwa suara total itu adalah suara sah dan tidak sah. Kemudian suara sah itu adalah suara yang diperoleh oleh paslon 1, paslon 2, dan paslon 3. Akan tetapi yang terjadi yang kami lihat adalah bahwa perubahan-perubahan angka ini selalu tidak bersesuaian, angka yang ditampilkan sebagai hasil ini. Ya. Nah, menurut saudara ahli, ya, menurut saudara saksi, apakah ini salah satu bentuk integritas dari program yang saudara bangun? Atau sekali lagi, ini adalah untuk menyembunyikan sesuatu? Itu yang kedua. Kemudian yang lain lagi yang kami juga ingin mendapatkan penjelasan dari saudara saksi adalah kecenderungan dari perolehan suara yang tetap.
Ya, meskipun begitu banyak suara yang masuk untuk ketiga paslon ini, tetapi hampir tidak terjadi perubahan pada persentase yang diunggah oleh Sirekap. Ya, kan mestinya meskipun ini, sebab yang kita lihat memang ada jeda terlalu lama. Ya, seolah-olah ini jeda yang lama ini adalah sebagai upaya agar supaya perolehan itu bisa terjadi secara tetap. Ini yang membuat orang juga sangat mencurigai ya, fungsi dari penyalahgunaan fungsi dari Sirekap ini. Yang ketiga, saya ingin juga meminta komentar atau pendapat keterangan dari saudara saksi. Kalau saksi dan ahli kami kemarin mengatakan bahwa total perubahan itu terjadi pada 441.453 dan terjadi pada 244.533 TPS. Ini bisa dibuktikan jejak kaki dari perubahan-perubahan itu. Nah, misalnya ditemukan perubahan C1 lengkap. Kemudian penghapusan suara juga terjadi untuk paslon. Ada yang hilang, kemudian ada yang muncul lagi, kemudian ada yang hilang lagi, dan seterusnya seperti itu yang terjadi. Nah, kemudian ada juga yang terjadi adalah penghapusan dalam suara sah. Ya. Situasi ini, ya, apakah ini karena human error, ya, atau programnya ini yang memang, ya, kendalinya tidak dikendalikan untuk kebaikan. Yang terakhir, saya ingin juga tahu supaya ini juga tidak menimbulkan fitnah. Ini kan berkali-kali dikatakan oleh beberapa pihak. Server ini ada di Singapura, bahkan ada yang mengatakan ada di China. Ya. Saya kira ini tolong saudara saksi tegaskan, apakah memang seperti itu? Ya. Dan kalau itu yang terjadi, yang mengontrol server ini siapa? Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Sebelum ke pihak terkait, jadi memang kemungkinan untuk konfrontasi itu, tunggu dulu, sabar. Ya. Pak Hotman ya. Nah, soalnya Pak Mulyani minta ada konfrontasi, konfrontir. Nah, tidak memungkinkan itu dilakukan karena ini memang speedy trial. Yang kedua, kami punya instrumen lain untuk mengecek kebenaran suara itu. Tadi kan kita sudah minta KPU menyerahkan semua bukti rekap di tingkat kecamatan. Nah, nanti kita akan lihat di situ. Terima kasih, silakan pihak terkait. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Arief Hidayat. Karena setelah kita tadi 3,5 jam diskusi tentang IT, ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arief Hidayat yang mengatakan, kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribut-ribut lagi bicara Sirekap? Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat. Ya, yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang Sirekap ini? Ya. Sekali lagi, saya hormat kepada Bapak Arief Hidayat, karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah komputer. Pak Hotma, Pertanyaannya apa, Pak Hotman? Ya. Sebentar Pak Hotma. Tadi pada waktu mengirim tapik, saya lihat cincinnya, bagus-bagus itu. Pertanyaan saya, saudara saksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan,
Ini didalilkan kami Mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Tapi saya bertanya jangan aja, dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke, Jadi jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, maka kelemahan dari Sirekap nggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Oke, berikut terkait. Saya lanjutkan. Ya udah. Jadi kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak usah datang saja ke sini. Sama yang silakan. Majelis, Yang mulia. majelis satu lagi. Cukup. Maksud saya, Cukup Pak Bambang. pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah saya sampaikan tadi, silakan. Hotman. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya, saya bisa memaklumi situasi seperti ini. Tetapi karena memang kenyataannya Yang Mulia memang membutuhkan informasi tersebut, tentunya kita harus gali lebih lanjut. Dan tadi meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ternyata setelah dijelaskan bahwa Sirekap itu bukanlah menentukan hasil penghitungan suara, di mana di dalam perkara ini kita justru mempersoalkan tentang hasil perhitungan suara yang benar atau tidak benar, dan kemudian ada kecurigaan-curigaan dari pihak pemohon tentang adanya Sirekap ini. Saya hanya ingin saja mengkonfirmasi. Tadi ahli dari Profesor Marsudi sudah tegas menyatakan ketika saya tanya, apakah betul Sirekap ini bisa mempengaruhi perhitungan berjenjang yang dilakukan oleh KPU? Ahli tersebut tadi menyatakan tidak. Justru hasil daripada perhitungan berjenjang inilah nanti akhirnya yang dimasukkan kepada Sirekap. Sekarang karena Anda yang membuat alat ini, saya tanya, apakah benar pernyataan daripada ahli tersebut, apakah memang alat Sirekap ini bisa atau tidak untuk mempengaruhi perhitungan daripada perhitungan berjenjang yang dilakukan oleh KPU. Sehingga kita bisa tahu kalau memang ini pernyataan saudara dengan Marsudi bersesuaian, maka berarti bagi kita akan cukup jelas untuk dapat menyimpulkannya. Terima kasih. Terima kasih. Dari Bawaslu, silakan. Terima kasih Yang Mulia, izin. Kan tadi sudah ditanyakan juga oleh Prof. Eni masalah surat himbauan Bawaslu kepada KPU tentang Sirekap, maka kami perlu sampaikan juga ke pemohon 0102 bahwa kami telah meneruskan surat 0102. Itu nanti dijawab Pak, bisa ya, kan sudah ada kami sampaikan. Bagiannya Bawaslu juga nanti. Iya, sudah kami sampaikan surat himbauan tersebut, dan juga masalah untuk masalah tanggal 17 sudah kami sampaikan bahwa kami minta penghentian Sirekap untuk konversi image ke angka, tapi untuk upload C hasil, ini yang kita apresiasi kepada teman-teman KPU yang telah berhasil mengupload C hasil hampir seluruh TPS yang berjumlah 80.000 ini, 800.000-an. Iya, 800.000. Jadi ini yang kemudian perlu apresiasi buat teman-teman KPU yang telah melakukan ini. Karena dulu Pak, mungkin Prof. Saldi tahu dan juga Yang Mulia Prof. Eni tahu, sulitnya mendapatkan akses terhadap C, sertifikat juga sulit. Nah, kemudian pertanyaan kami kepada saksi, apakah ada perbedaan edit antara Pilpres dan Pileg? Karena informasi kami dapatkan, kalau di Pilpres itu dieditnya hanya oleh KPU Kabupaten Kota, sedangkan untuk Pileg oleh KPPS. Nah, ini kan biasanya yang mendirect ini bukan pembuat sistem, tapi yang punya, yaitu KPU sendiri. Nanti mungkin bisa dijawab oleh KPU. Karena ini sampai sekarang belum pernah dijawab. Kemudian yang kami pertanyakan, yang paling masalah yang mana? Pilpres atau Pileg yang jadi masalah? Karena kalau digabung nanti akan jadi besar. Kalau Pilpres dan Pileg digabung tentu akan sangat besar. Karena ini terbukti pada saat permohonan untuk sengketa hasil Pileg kan lebih banyak daripada Pilpres. Oleh sebab itu inilah perlu disampaikan. Saya kira demikian Yang Mulia. Terima kasih. Pimpinan sidang, Prof. Saldi, Pak Ketua mohon izin. Untuk supaya clear kita ya, begini,
di dalam permohonan pemohon 01 dan pemohon 03 itu ada dalil yang mempersoalkan Sirekap. Sehingga mahkamah harus menjawab dalil itu dalam rangka untuk memutus. Gimana sih penggunaan Sirekap ini? Oleh karena itu, Mas Hotman Paris, proses yang mempertegas dan proses dalam rangka persidangan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya duduk persoalan Sirekap, maka tetap diperlukan dan penting untuk kita ketahui bersama. Karena persidangan ini terbuka untuk umum, seluruh masyarakat Indonesia mengetahui, dan mahkamah juga harus menjawab dalil dari permohonan pemohon 1 dan pemohon 3. Dan itu sangat penting sekali supaya menjadi terbuka. Semua dalil akan dijawab oleh mahkamah. Kecuali memang dalil-dalil yang tidak relevan, ya mungkin tidak kita jawab. Jadi ini tetap diperlukan untuk kita diskusikan supaya terbuka untuk umum. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia atas tanggapannya. Tapi menurut kami, berhubung sudah dijawab bahwa yang dipakai adalah manual sama perhitungan berjenjang, itulah jawaban atas permohonan itu, bukan lagi Sirekap. Terima kasih. Pak Hotman, yang menjawabnya nanti bukan kuasa hukum pihak terkait loh, hakim yang akan menjawab. Ya, jadi jangan kita diarah-arahkan mau menjawab kemana begitu. Silakan. Saksi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, saya mohon maaf kalau mungkin ada yang tertinggal, nanti bisa kalau diizinkan bisa yang bersangkutan untuk menanyakan kembali. Jadi saya mulai menjawab dulu. Saudara saksi, kalau yang mirip dijawab gabungan saja, nggak usah per orang ya, supaya agak lebih efisien juga. Baik, jadi ketika tadi ditanyakan terkait dengan penanyaan bahwa apa sih yang membedakan Situng Sirekap 2020, Sirekap 2024. Jadi di Situng tadi sudah disampaikan bahwa yang menginput itu adalah pertama, jadi para KPPS itu harus melakukan salinan sejumlah saksi. Dan itu relatifly kalau kita bicara itu juga relatifly yang sangat membuat capek buat rekan-rekan di KPPS ya. Habis itu yang nanti akan melakukan scan, input dan kawan-kawan itu akan dilakukan oleh teman-teman di kabupaten kota. Di Situng 2020 itu sudah mulai diotomasi gitu ya, tapi jumlahnya hanya 3 halaman. Beda dengan Situng 2024 yang satu TPS-nya jumlahnya 75 halaman. Jumlah TPS yang terlibat saya kurang hafal 200 atau Sirekap 2020 Pak. 270 kabupaten ya. Kalau yang ini jumlah pemilihannya lebih banyak, jumlah TPS-nya jauh lebih banyak. Kalau nggak salah sekitar 200 ribuan seperti itu. Jadi secara scale itu berbeda kita bicara. Nah, ketika kita bicara terkait dengan bagaimana development Sirekap itu gitu ya. Nah, kami memiliki ada tim tester, ada tim developer, ada tim security, tim infra, tim basis data. Dan itu tim yang segregated. Karena saya kebetulan adalah security, jadi saya harus ngecek semua kerjaan. Makanya kayaknya itu sebabnya saya yang harus datang ke sini untuk menjawab pertanyaan di majelis ini. Oke. Nah, ketika kita bicara terkait dengan apakah mungkin orang di dalam itu melakukan pengubahan atau seperti itu. Kalau kita bicara, kalau dia punya authorization, dia bisa. Tapi itu sebabnya kalau di kasus yang Lampung tadi, itu kita bisa tahu itu siapa yang melakukan, jam berapa dia melakukannya, IP-nya berapa, kita semua catat. Karena di dalam security itu ada 2 pendekatan. Yang pertama kita mencegah kejahatan atau kita mencatat kejahatan. Karena orang kan kalau kita bisa mendeteksi, oh ini penjahat, ini orang baik, nah kita lakukan pencegahan. Tapi kan bisa saja orang yang kita deteksi sebagai orang baik, ternyata lambat laun dia melakukan kejahatan. Belum tentu orangnya, tapi bisa saja perangkatnya disusupi oleh malware. Itu. Jadi kami melakukan pengetesan dengan tim yang terpisah, dan masing-masing tim bertanggung jawab atas hasilnya dan ada cross check dan kawan-kawan. Nah, ketika kita bicara tadi ada pertanyaan gitu ya, apakah memang benar bahwa kami itu sudah merasa paling benar? Tidak ada yang sempurna di bawah langit ini, dan itu yang saya pahami dan semua rekan-rekan kami. Apakah kami sudah diaudit? Sudah, kami diaudit. Bisa dipakai. Ada 2 lembaga yang melakukan audit, BRIN telah melakukan audit, dan BSSN telah melakukan technical assessment. Karena cukup lama saya harus nahan fakta ini, mohon maaf Yang Mulia.
Ya. Nah, jadi kami sudah diaudit, gitu ya. Terima kasih dukungan dari para lembaga negara tersebut, gitu ya, mendukung kami untuk menjadi lebih baik seperti saat ini. Walaupun tadi ada banyak kekurangan dan kawan-kawan, ya saya ambil pekerjaan ini, saya mau turun dari kampus, ya karena saya pengen belajar, pengen zakat ilmu, gitu ya. Kalau dosen nggak terlalu banyak duitnya, makanya zakatnya lewat ilmu, bismillah. Nah, ketika kita bicara terkait dengan pada hari H diunggah pertama kali, gitu ya, lalu sistem itu bagaimana sih melakukan pengecekan? Tadi sudah disampaikan, kami akan mendandai data-data yang kita anggap, saya menyebutnya visi atau aneh secara anomali. Tapi kita tetap terima. Kita tetap terima karena ya itu tadi ada statement yang sudah menyatakan bahwa tadi di salah satu screenshot itu ada juga menyatakan bahwa ini data ini sudah benar. Jadi itu statement KPPS, ya sudah kita ambil statement itu. Nah, kami punya pengecekan secara rutin, tapi kita tidak mengaktifkan pada saat pertama untuk take down. Jadi, nah setelah saya lupa hari kedua atau malam hari ya Pak ya, yang kita akhirnya kayaknya kita Pak Hasim dan jajarannya memutuskan ya udah kita pakai automated take down. Jadi kalau sudah lewat angkanya kita nggak langsung publish. Jadi suara yang dari KPPS itu nggak langsung automated publish, kita lihat dulu. Teman-teman kabupaten kota harus melakukan verifikasi apakah memang benar angkanya segitu, karena kita menyebutnya angkanya angka ekstrim. Itu yang kita lakukan. Tapi fitur itu tidak kita enable dari awal. Karena apa? Karena ya kita awalnya sudah punya husnuzon menyatakan bahwa lah itu kalau statementnya dari teman-teman KPPS, ya begitulah kejadian yang mutlak terjadi di lapangan. Ya, kalau kita punya delegation, kita harus memberikan authority, kita harus memberikan trust di situ. Tapi ketika kita lihat perkembangan seperti itu, ya terpaksa switch itu kita aktifkan. Baru teman-teman itu mulai bekerja. Nah, lalu ketika kita bicara terkait dengan Sirekap ditutup dan kawan-kawan, sebenarnya tadi Sirekap itu Bapak Ibu sekalian yang biasa digunakan oleh rekan-rekan, itu kami sendiri tidak pernah menyebut itu adalah Sirekap. Tapi itu info publik. Pemilu 2014 itu adalah info publik. Sirekap 2024 itu adalah info publik, mohon maaf. Sirekap seperti websitenya mungkin sirekap-web.kpu.go.id, itulah tempat orang nyetor data, memperbaiki data dan kawan-kawan. Nah, itu yang sebenarnya tidak pernah tutup sampai sekarang juga. Teman untuk keterbukaan informasi publik, teman-teman di daerah masih berusaha mengumpulkan hasil yang masih belum ada gambarnya di ini, sekaligus juga melengkapi kayaknya form rekapitulasi ya Pak ya, hasil rekapitulasi. Jadi kita punya mekanisme itu. Nah, kalau kita bicara kenapa kok sempat dihentikan proses update ke dalam info publik atau pemilu 2014 atau kalau masyarakat menyebutnya adalah Sirekap gitu ya. Nah, pada waktu itu adalah karena kita tidak yakin gitu ya, karena kita tidak yakin bahwa ini data yang sudah kita terima benar atau enggak. Ya sudah, yang sudah masuk kita bereskan, yang sedang dalam antrian ya jangan keluar dulu, nanti keluar kotor disalahkan lagi, repot lagi kita nggak pernah tahu mana air bersih mana air kotor. Jadi itu dugaan saya, karena ya saya tergantung dari arahan dari Danu, tapi itu setelah kita berdiskusi seperti itu kebatinan yang saya tangkap adalah oke, karena tidak yakin dengan data yang baru ini malah jangan-jangan bikin blunder, stop dulu, yang sudah keluar kita bersihkan, yang baru masuk kita sembari filter itu pelan-pelan. Jadi itu yang kami pahami. Nah, terkait dengan perbaikan tadi banyak sekali menyatakan bahwa mohon maaf buat pemohon yang menyatakan bahwa menganggap saya dengan saksi secara personal saya mengenal gitu ya. Saya tidak menganggap bahwa yang bersangkutan adalah bilang sesuatu yang salah, tapi saya hanya mengomentari satu kasus. Tentang dugaan penggemblungan, saya nggak bicara tentang puluhan juta. Saya bilang kemarin sempat menyebut sebuah TPS ketika kami cek datanya bahwa ternyata angka itu diubah karena begini. Untuk yang tuduhan yang lain bagaimana? Saya tidak bisa tahu karena kalau ada data TPS-nya, kalau TPS ini, kita bisa lihat dan kita bisa cross check D-nya bagaimana, C-nya bagaimana. Oke, yang saya sebutkan hanya satu TPS saja. Jadi dan itu tidak bisa diambil mengatakan bahwa saya lebih benar dari yang bersangkutan, tidak sama sekali. Bismillah, moga-moga tidak. Oke. Nah, ketika kita bicara terkait dengan bahwa ada banyak sekali perubahan gitu ya. Tadi mungkin dari penasihat hukum di pemohon menyatakan sampai 763.
Saya tidak bisa mengkonfirmasi itu karena saya nggak punya laptop, dan saya juga butuh data bahwa itu TPS berapa supaya kami bisa konfirmasi. Tapi angka 763 itu luar biasa besar sebenarnya. Jadi kami, kalau memang itu ada data TPS-nya, bisa disampaikan ke KPU untuk kita lakukan investigasi bersama-sama. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang kita lanjutkan bahwa ada saksi yang menjelaskan bahwa di KPPS Depok itu bahwa webnya dia tidak bisa dia kontrol. Nah, saya tidak yakin yang bersangkutan menceritakan dengan tepat ya, karena KPPS tidak punya akses ke web, dia punya aksesnya ke mobile. Jadi saya tidak tahu web yang mana yang bersangkutan maksudkan, gitu ya. Terus terkait dengan pertanyaan tentang DPT 204 juta, itu bukan kapasitas saya untuk menjawab karena saya tidak mengerjakan terkait. Jadi Sirekap itu tidak ada data pribadi kecuali data user saja, gitu ya. DPT itu adalah sistem yang berbeda, adalah sidalih dan itu tidak dikerjakan oleh Institut Teknologi Bandung. Berikutnya mobile apps ya, tadi disampaikan bahwa kan beda-beda. Apakah itu bukan bentuk pembiaran? Nanti bagaimana kalau ada TPS-TPS yang akhirnya nggak punya KPPS foto kamera, lalu yang moto adalah sampai di PPK. Nah, itu sebabnya kita agak menurunkan bahwa boleh satu handphone itu dipakai oleh 2 orang. Tapi kita catat, jadi setiap kali mereka login dan melakukan handshaking, mereka itu akan membangkitkan sebuah penanda kunci privat yang berbeda. Jadi kalau saya login di handphone ini, oke, selanjutnya saya TPS 1, lalu berikutnya adalah Pak Hasim, TPS 2, maka kunci private saya berbeda dengan kunci private-nya Pak Hasim. Izin majelis mumpung topik ini supaya dijelaskan mulai dari misalkan katakanlah ya kategori handphonenya, lalu misalkan siapa penggunanya mengidentifikasinya pakai nomor handphone atau pakai email atau pakai apa. Ya. Jadi setiap pengguna itu akan diberikan activation link yang berbeda-beda. Lalu dia akan men-setup login dan passwordnya. Nah, tadi ada beberapa kendala ketika kita uji coba nasional dan bukan BIMTEK ya. Benar-benar pada waktu uji coba nasional, yang pertama kita sadar bahwa ada beberapa TPS itu yang co-location, jadi di tempat yang sama, tapi yang punya handphone cuma 2 orang dari 14 KPPS ya, 7 sama 7. Ya sudah, kalau gitu mereka team force, artinya apa? Walaupun ada 2 KPPS, tapi pakai 2 handphone. Nah itulah yang kita turunkan istilahnya, kita membolehkan ada 1 handphone dipakai oleh 2 orang. Tapi dalam satu waktu itu hanya 1 yang aktif dan setiap kali pindah user akan ada pembangkitan kunci yang berbeda sehingga kita bisa tahu pada waktu digital signature ini file dari mana. Karena kan kalau kita lihat fingerprint dari mobile device-nya kan akan sama ya. Maka benar-benar digital signature-nya harus kita bangkitkan berkali-kali. Itu teknisnya itu yang kami lakukan. Dan itu juga salah satu bentuk buat kita membuat menjadi lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat. Terkait dengan ancaman bahwa loh kalau yang ngefoto adalah PPK, bagaimana? Mungkin saya bisa nanya, kalau situng, kalau belum ada situng, apakah ada foto itu? Itu kan yang jadi aneh. Terkadang teman-teman itu menyatakan bahwa Sirekap itu ditutup, tapi gambar masih ada. Sirekap mati, gambarnya nambah. Sirekap salah, apa buktinya? Ini gambarnya. Loh, bukannya gambar itu adalah Sirekap. Loh, tapi datanya beda. Loh, ya oke, kita perbaiki. Jadi ada data, ada gambar, ada chart, itu adalah data yang ada di Sirekap. Dan itu yang menyebabkan juga kayaknya saya merasa bahwa saya nggak kebayang dari Pak Hasim nih, pakai kupingnya panas gitu ya, sampai ya udahlah dimatiin datanya. Habis itu banyak masyarakat sipil yang menyatakan bahwa, loh kok datanya dihapus sih? Ya, tapi kan pertanyaan berikutnya, kalau datanya salah, dan itu tebakan saya, ini sorry ya, saya bukan ahli tapi sok taunya saya. Kenapa itu termasuk informasi yang dikecualikan? Karena KPU tidak pede dengan kualitas data C hasilnya. Yang data, bukan kalau gambar. yang itu biar dijawab oleh apa? Oleh KPU tadi. Yang Baik. terkait dengan pengecualian pengecualian. informasi yang dikecualikan itu. Mohon maaf yang boleh. Oke. Jadi itu yang dilakukan berkali-kali bahwa kami tidak pernah mematikan Sirekap untuk menerima, memproses data dan lain sebagainya. Jadi teman-teman KPPS, teman-teman PPK, teman-teman di kabupaten kota itu selalu akan mengupdate, memperbaiki data itu sendiri. Audit sudah. Lalu ada
ada sekian banyak data gitu ya. Tadi dari Pak Refli Harun menyatakan bahwa ada salah pindai, lalu ada di kemudian hari malah yang salah pindai itu sampai ratusan ribu begitu ya di tanggal 27. Apakah secara teknis saya pribadi saya tidak bisa mengatakan institusi, apakah tidak puas? Ya, tidak puas. Apakah ingin memperbaiki? Ya, ingin memperbaiki. Nah, tapi mungkin yang perlu harus kita sadari, saya bukan mencari justifikasi, ya, tapi saya menjelaskan konteks dari permasalahan ini. Akurasi yang kami uji cobakan dengan menggunakan dataset standar MINIS yang biasa dipakai itu 60.000 itu sudah 99% yang mulia. Akurasinya 99%. Artinya adalah satu chance dari 100 akan salah. Artinya kalau kita punya 820.000 akan ada 8.200 sekian yang salah. Apa yang disebut salah? 75 halaman itu salah semua angkanya. Tapi kan seringkali karena nilai setitik rusak susu sebelah. Oh, TPS ini salah. Karena apa? Satu karakter salah. Jadi untuk meraih menjadi 100% di praktik itu sangat sulit untuk dicapai. Karena apa? Jumlah TPS-nya luar biasa besar, jumlah angkanya terlalu banyak, jumlah lembarnya juga banyak. Tapi apakah tidak menjadi tantangan ya secara individu untuk memperbaiki? Ya. Gitu ya. Tapi mohon maaf sekali lagi bahwa kami saat ini kondisinya begini. Dan kita sudah punya beberapa hal yang kita harus introspeksi untuk meningkatkan kinerja dari OCR dan OMR. Tentang kerahasiaan Sirekap gitu, saya tidak membahas masalah itu. Lalu berikutnya ada dari terkait dengan pertanyaan dari pemohon Pak Todung terkait dengan integritas yang bersifat mutlak dari TPS. Nah, pertanyaannya adalah tentang metadata yang tidak aksesibel. Metadata tersebut ada di dalam file yang Bapak lihat dan Bapak download di pemilu 2024. Jadi bukan di database-nya kita. Tidak, itu file itu lihat bagian akhirnya, itulah metadata signature di situ. Kenapa kok tidak kita taruh di EXIF, di tempat yang biasanya? Tadi saya sampaikan, kalau ditaruh di situ, kalau nanti ditransfer lewat WA, EXIF itu akan hilang. Ditransfer lewat email, EXIF itu akan hilang. Karena itu biasanya dipakai untuk perlindungan privasi, Pak. Jadi EXIF itu itu beberapa tekniknya. Oleh karena itu, supaya nanti kalau nanti kita ditanyakan file ini benar atau enggak, ya kita lihatnya dari file itu, tidak lihat lagi dari EXIF-nya tadi. EXIF itu adalah metadata, orang biasanya menyebut JPEG, PNG, itu ada EXIF, nah itu adalah metadata. Kita taruh metadatanya di belakang filenya. Jadi tidak perlu minta tolong KPU, signature-nya file ini enggak, Bapak download, Bapak bisa. Dan malah minta izin majelis, itu namanya apa tadi? Disimpannya di mana tadi? Bisa tampilkan, Mas? Biar bisa dicek. Di bagian paling belakang dari file. Jadi ada dua tipe file yang kita bisa pakai, JPEG atau salinan C hasil digital. Itu semuanya punya digital signatures atau hash yang ada di belakang. Sama satu lagi majelis tadi dikatakan sudah ada audit. Bisakah ditampilkan audit itu sebagai alat bukti untuk kita bisa cek? Terima kasih majelis. Itu audit dari dua institusi, nanti kalau apanya nanti disampaikan ke kita ya. Oke, silakan. Nah ini apa yang dijelaskan dari sini, silakan. Jadi kalau kita lihat filenya itu ada di sebelah kiri. Nah, bagian yang kita highlight mungkin di zoom sedikit, Mas, yang kanannya aja. Bagian sebelah kanan yang biru, kanan lagi, itu bentuk binary-nya. Kalau kita encode menjadi tekstual, itu adalah sini. Nah, itu adalah bagian digital signature-nya. Dan ini menempel. Rekan-rekan yang biasa melakukan file forensik, menggunakan PKCS 12, digital signature, mereka sudah paham bagaimana melakukan verifikasi ini. Untuk tipe yang kedua, menggunakan SAA, juga suatu yang terkait. Semuanya menempel di situ, Pak Todung, bukan diakses. Dan itu bentuk transparansi kami, gitu ya. Ya supaya kalau ada file palsu juga KPU juga dikasih tahu, TPS ini palsu loh ya. Oh oke, thank you. Kita akan coba telusuri sama-sama untuk memperbaiki kualitas dari data yang diambil oleh Sirekap. Penjelasan dari saksi fakta kami dan ahli kami kemarin, bukan saya. Oh ya, mohon maaf ya. Saksi, mohon maaf. Lalu berikutnya terkait dengan tadi yang TPS 763, kita butuh datanya supaya kita bicara angkanya biar kita bisa telusuri itu adalah TPS yang berapa. Lalu berikutnya adalah ketika kita bicara terkait dengan suara total sah sama dengan jumlah dari semua
suara paslon, ya. Kalau datanya benar, data kualitinya benar, maka itu yang akan terjadi. Nah, tetapi yang terjadi adalah kalau kita bicara di Sirekap itu, kalau kita bicara menu di pemilu 2024 itu ada 2 menu, ada tungsura. Nah, itu tungsura itu memang data kualitinya harus tadi ya, kalau menurut Prof. Marsudi adalah harusnya di feedback balik setelah hasil pemilu itu sudah final untuk dikoreksi lagi yang benar angkanya berapa. Nah, sehingga kita nggak bisa menggunakan rumus itu sebagai cek sum untuk ngecek bahwa benar nggak sih juara total sah sama perolehan suara para paslon itu sama nggak bisa di tungsura, di form C, karena datanya saya pernah lihat ada beberapa satu gitu ya, mungkin kasusnya pilek 1 gitu, total di bawah 5 gitu. Saya bilang ini gimana sih 1 tambah 1 kok jadi 5? Tapi karena kita bilang itu adalah kebenaran mutlak, Sirekap nggak bisa bilang ini jadinya 2 ya. Kita cuma bilang 5 ini salah lu ya. Kita kasih merah-merah tadi, kalau di gambar yang tadi kita kasih merah-merah. Nah, tapi merah itu mau dilanggar ya seperti halnya lampu merah kan. Ini kamu harusnya berhenti. Kalau dia ngelanggar gimana? Ya udah. Jalan aja kamu gitu. Itu yang kita lakukan, Pak. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian pengen melakukan pengecekan suara total sah sama dengan suara seluruh paslon gitu ya, itu silahkan dicek di rekapitulasi, itu harusnya tadi angkanya 100 sekian juta, itu kiri dan kanan sama. Itu, tadi saya minta tolong cek teman-teman. Soal server yang disimpan di luar negeri tadi? Oke, server yang disimpan di luar negeri tidak benar. Apakah ada informasi? Jadi gini, kami melakukan kesalahan, kami melakukan kesalahan gitu ya, pada detik-detik pertama launching Sirekap, sehingga IP Indonesia aslinya itu terlihat. Dan itu kita butuh waktu sampai 18.30, alhamdulillah kita dapat pinjaman IP yang akhirnya Bapak lihat IP-nya sekarang, gitu ya. Tapi servernya kan nggak mungkin server kita install API. Jadi kalau IP lamanya Bapak lihat itu IP Indonesia gitu ya, seperti itu. Tapi IP barunya itu IP shadow yang kita istilahnya IP Anycash yang kita sewa supaya orang nggak tahu IP baru dari Sirekap gitu ya. Tempatnya masih sama karena nggak mungkin tanggal 14 sudah install di suatu lokasi, terus dalam waktu 3 jam kita sudah install di tempat lokasi yang berbeda di Singapura, di Perancis gitu, enggak. Gitu. Jadi lokasinya ada di area Jakarta gitu ya. Ya, untuk lokasi pastinya saya tidak bisa. Dan mungkin kalau kita bicara siapa penyedianya, mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah tahu. Itu jadi informasi publik di sidang KIP kemarin. Masih ada lagi yang mau dijelaskan? Oke. Tadi yang dari Bawaslu. Bawaslu, oke. Iya, fungsi edit. Mohon maaf. Jadi ketika ada fungsi edit, apakah memang ada fungsi edit di TPS? Untuk Pilpres ada, tetapi untuk perolehan final hanya diindikasikan sesuai atau tidak sesuai, tapi tidak mengganti angka. Tapi untuk acara administratif atau yang detail-detail yang lain itu bisa diedit, tapi hanya untuk perolehan final itu hanya menyatakan bahwa ini sesuai atau tidak sesuai. Kalau nanti tidak sesuai, maka akan diperbaiki oleh teman-teman di kabupaten kota. Tadi yang ditanya itu edit legislatif, pemilu legislatif dengan Pilpres ya? Itu yang ditanya? Iya, sama sampai pada titik perolehan hasil final, Yang Mulia. Ada sedikit perbedaan. Ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah, audit tidak sama sekali. Mohon maaf, majelis, pertanyaan kami belum dijawab, Otto dan saya, Hotman. Pertanyaan saya itu adalah, biar mengingatkan gampang, bahwa apakah pengumuman Sirekap ini bisa dipakai untuk mempengaruhi hasil daripada perhitungan berjenjang? Silakan. Oke. Apa yang disebut dengan mempengaruhi? Kalau dengan mengakses gambar itu jadi terpengaruh nggak? Kan Bapak dan sekalian semuanya tidak bawa kertas C hasil kan? Yang akses semuanya pemilu 2024. Apakah itu bentuk pempengaruhan nggak? Saya nggak tahu definisi mempengaruhi itu apa. Kalau mempengaruhi itu artinya adalah kalau di sini menang maka akan menang di sana, enggak. Tapi kalau artinya adalah ada form C hasil yang di Sirekap gitu ya, yang sering dipakai referensi oleh saksi, itu bentuk pempengaruhan enggak?
Maksud saya itu termasuk bukan mengawal saja, tapi merubah hasil daripada. Oh, tidak. Karena itu dua kamar yang berbeda. Izin majelis mungkin untuk memperjelas saudara saksi, dijelaskan begini. Sirekap itu memproduksi angka atau Sirekap itu menginput data dalam arti image maupun apa itu namanya PDF ya, rekap, baru kemudian muncul angka Sirekap. Nah, gitu. Sirekap tidak menginput angka karena prosesnya kan ada yang rapat gitu ya. Nanti sudah di-scan berita acaranya, scan, upload, muncul di pemilu 2024 gitu. Jadi kalau begitu hanya image ya? Image begitu. Oke. Cukup. Majelis satu tadi pertanyaan saya belum dijawab. Apakah benar bahwa pada akhirnya hasil manual dan berjenjang itulah yang kemudian dimasukkan ke Sirekap? Iya itu tadi. Ada orang rapat, hasilnya ditandatangani, di-scan, itu yang diupload ke Sirekap. Cukup ya? Pimpinan. Ya, silakan dari meja hakim. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Pak Yudhistira, tadi ahli sebelum mengatakan bahwa setelah hasil tanggal 20 Maret, itu kan Sirekap quote and quote tidak lagi akan berubah ya, karena sudah final. Nah, tadi Pak Yudhistira sempat menguraikan terkait proses bisnis aplikasi Sirekap ini. Mungkin bisa memberi gambaran bagi kami, tadi yang dikatakan Pak Hasim kalau tidak salah ada 2 kamar ya. Bisa memberi gambaran karena bagaimanapun juga nanti sengketa pemilu legislatif akan juga ke MK. Apa kesulitan atau perbedaan yang esensi Sirekap untuk pemilu presiden dan legislatif? Karena kita tahu informasi yang berkembang terutama terkait dengan perubahan antara P3 dan PSI itu kan sangat viral itu. Nah, bisa membantu kami bagaimana perbedaan proses bisnis aplikasi Sirekap antara Pilpres dan legislatif. Terima kasih. Yang Mulia. Tunggu dulu, ada yang lain lagi dari hakim? Baik. Cukup, silakan. Saksi. Terima kasih atas pertanyaan Yang Mulia. Jadi yang membedakan, jadi saya hanya membahas masalah proses tungsura atau keterbukaan informasi dari C hasil, ya, dan bukan proses rekapitulasi. Kalau proses rekapitulasi orang rapat, hasilnya di-scan, nah itu prosesnya serupa gitu ya, ya cuman beda menu saja gitu ya. Kalau Presiden Wakil Presiden ini, Pil DPR seperti ini, Pil DPD seperti ini, cuman beda itu saja. Nah, tetapi kalau kita bicara dari proses foto, scan, dan kawan-kawan, maka PWP pertama jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding Pileg. Lalu di PWP itu ketika jumlah total perolehan paslon itu hanya ditanyakan sesuai atau tidak sesuai. Oke. Sedangkan kalau di Pileg maka semua itu bisa diedit seperti halnya data administrasi yang halaman pertama itu. Jadi bisa diedit. Kalau totalnya juga bisa diedit, nilai individu per masing-masing calon legislatif itu juga bisa diedit. Semuanya bisa diedit. Tidak ada pernyataan sesuai atau tidak sesuai seperti itu. Dan proses publikasinya dan proses pengecekan apakah sesuai nilai ekstrim dan kawan-kawan kesananya sama. Dan begitu Yang Mulia. Cukup. Pak Yudhistira, terima kasih ya atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kami menjelaskan atau menjawab dalil pemohon dalam kedua permohonan ini. Terima kasih. Semoga sehat selalu ya. Silakan kembali ke tempat, akan diikuti oleh saksi berikutnya. Saksi meninggalkan tempat, izinkan saya menyampaikan satu pernyataan kepada ITB dan teman-teman para ahli. Pak Hasim nanti di ujung aja dibungkus semuanya Pak Hasim ya. Soalnya ini kesempatan ITB, Prof. Iya. Penting ini aja. Mengucapkan terima kasih telah memberikan dukungan untuk teknologi Sirekap dalam pemilu. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada anggota KPPS yang telah berpartisipasi dan bersedia meminjamkan handphonenya untuk keperluan negara, karena negara belum mampu membelikan handphone KPPS untuk melaksanakan Sirekap ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan.